Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Feriansyah dengan NIM 19136055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model spasial mitigasi bencana hidrologi, yaitu bencana banjir. Untuk syarat ujian akhir semester geografi bencana dan mitigasi dengan dosen pengampu Dr. Dedi Harmon MP. Langsung saja pendahuluannya. Yang pertama ada bencana banjir. Bencana banjir merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alami akibat rusaknya buffer zone pada kawasan das atau daerah aliran sungai, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta lainnya. Selanjutnya ada macam-macam bencana banjir. Macam-macam bencana banjir yaitu ada banjir air biasa, merupakan salah satu jenis banjir yang paling sering terjadi ketika musim hujan. Yang kedua ada banjir bandang, merupakan jenis banjir berbahaya karena dapat mengangkut apapun yang dilewati dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Yang ketiga ada banjir pasang surut. Banjir pasang surut ini biasanya disebut juga banjir rob, disebabkan oleh luapan air laut yang sedang pasang. Selanjutnya ada banjir lumpur. Banjir lumpur ini mirip dengan banjir bandang, yang membedakannya ialah material yang dibawanya didominasi dengan lumpur. Selanjutnya ada penyebab banjir. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor alam dan aktivitas manusia. Penyebab banjir akibat alam antara lain, yang pertama ada curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, adanya sedimentasi akibat erosi, air laut pasang, tanggul atau bendungan yang jebol, kemampuan infiltrasi yang rendah, serta pengaruh fisiografi dan geografi lingkungannya. Selanjutnya ada penyebab banjir akibat ulah manusia, antara lain yaitu kondisi das atau daerah aliran sungai yang mengalami perubahan seperti pemanfaatan untuk pembangunan. Selanjutnya ada gundulnya hutan dan vegetasi alam untuk menahan air yang rendah. Terus ada drainase perkotaan yang buruk, serta sistem perencanaan pengendalian banjir yang tidak tepat. Selanjutnya ada proses terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir ini biasanya ada secara alami, yaitu dengan mengikuti siklus hidrologi di alam. Hanya saja terjadi pergeseran sehingga mengakibatkan air meluap ke daerah yang tidak seharusnya. Seperti air hujan yang biasanya akan terserap oleh akar tumbuhan untuk disimpan di dalam tanah, dan sisanya mengalami run off dan terbawa ke tempat di dataran yang lebih rendah. Ketika volume air melebihi kapasitas run off, sistem drainase atau buangan airnya jelek, maka air akan tergenang dan banjir terjadi. Sedangkan terjadi yang disebabkan oleh faktor non alami, biasanya karena air hujan yang tidak dapat terserap oleh tanah, dan adanya hambatan seperti das yang digunakan sebagaimana mestinya. Terus ada sampah yang dibuang di dalam sungai dan mengakibatkan penyumbatan pada saluran air, serta air yang menjadi meluap dan mengenangi daratan. Selanjutnya ada dampak dan kerugian dari banjir. Beberapa dampak banjir seperti pada aspek sosial dan aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kerusakan terhadap rumah, fasilitas umum, bahkan lahan pertanian yang tergenang banjir. Selanjutnya ada akses terhadap air bersih, transportasi, listrik, bahkan komunikasi yang menjadi terhambat bahkan terputus juga. Selanjutnya ada kemampuan produksi yang melemah bahkan hilang, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan obat-obatan. Selanjutnya ada pada dampak kesehatan, yaitu pertama, potensinya menimbulkan korban seperti tenggelam, terseret arus ataupun cedera, dan timbulnya penyakit akibat kuman, bakteri atau gigitan hewan dan serangga saat terjadinya banjir. Selanjutnya ada serangan hipotermia atau suhu tubuh yang turun drastis.
serta terjadinya infeksi maupun keracunan, dan berisiko terjadinya dan menyebabkan kematian. Di sini saya mengambil model bencana terdampak banjir untuk mitigasi bencana, yaitu pada jurnal mitigasi bencana pada Kali Kasikasin, Kelurahan Bareng, Kota Malang. Dengan metode analisisnya, yaitu lokasi dan metodologinya, yaitu lokasi penelitian ini dilakukan pada sub daerah aliran sungai Kalikasin yang berada pada Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Secara geografis, Kalikasin ini terletak pada koordinat 112 derajat 38 menit 29 detik bujur timur dan 7 derajat 54 menit 37 detik lintang selatan. Lokasi ini dipilih karena setiap tahun selalu terjadi banjir yang menyebabkan kerugian pada lingkungan dan infrastruktur. Selanjutnya metodologi. Ada serangkaian tahapan yang dilakukan di dalam pemodelan banjir sungai yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu persiapan pada data, pemodelan banjir, dan analisis dampak serta visualisasi pada tahapan persiapan data. Beberapa data yang harus dipersiapkan adalah data profil geometri sungai, baik profil memanjang maupun melintang. Kemudian mendefinisikan aliran Kalikasin, daerah tepian sungai atau overbanks lines, arah aliran sungai atau flow path, serta melakukan digitasi penampang melintang atau cross section sepanjang aliran sungai. Untuk profil melintang, cakupan datanya tidak hanya di tubuh sungai, tapi juga mencakup daerah genangan sungai. Profil sungai dibuat berdasarkan data model elevasi digital Citra Allos Pulsar. Selanjutnya ada pembahasan pada analisis hidrologinya. Penentuan stasiun curah hujan yang digunakan dalam perubahan model hujan, yaitu dengan memperhatikan nilai kontribusi tiap stasiun pengamatan berdasarkan poligon terhadap catchment area. Sehubung dengan data hujan, tiap jam pada wilayah studi tidak tersedia untuk menggambarkan kejadian banjir dengan analisis unit hydrograph. Kajian awal ini dilakukan dengan menggunakan data hujan yang ada, yaitu hujan maksimum bulanan sebagai pendekatan, debit puncak pada masing-masing subdas, destimasi berdasarkan persamaan empiris. Dikutip dari Sulpin tahun 2004. Dan berikut adalah peta hasil dari bangunan terdampak banjir di Hilir Kasin, Kelurahan Bareng, Kota Malang. Hasilnya, pemodelan banjir ditampilkan dalam bentuk peta sebaran banjir yang menampilkan informasi mengenai cakupan genangan banjir, rumah atau bangunan warga yang terdampak, estimasi kedalaman genangan banjir, serta wilayah administrasi. Selanjutnya dari analisis spasial diperoleh informasi bahwa luas area yang terdampak banjir adalah 24.225,63 meter persegi. Selain itu, diperoleh juga informasi bahwa ada sekitar 173 rumah atau bangunan yang terdampak banjir. Selanjutnya ada upaya mitigasi bencana banjir. Upaya mitigasi itu yang pertama ada selalu menjaga lingkungan sekitar dan selalu lakukan gotong royong untuk membersihkan sungai atau kali. Yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Yang tiga, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi serta melestarikan hutan. Selanjutnya ada buang sampah pada tempatnya, dan terakhir rajin membersihkan saluran air. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.